sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha besar dan maha mulia, sungguh kami bersyukur Bapa, kami boleh menikmati kasih sayang, anugerah dan berkat yang boleh Bapa limpahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Bapa percayakan. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kami bersyukur masih ada kesempatan untuk kami boleh mendengar dan belajar daripada kebenaran-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami pada saat ini. Firman yang memberikan kami kehidupan, firman yang menuntun kami dan mengajarkan kepada kami untuk semakin mengenal, bahkan kami boleh semakin belajar untuk mengetahui kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 15 ayat 5-9. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu, segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Harabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Ber Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Judul renungan bagi kita saat ini adalah Beri kami hati yang penuh kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, selama berlangsungnya perang di Kosovo pada tahun 1999, 3 tentara Amerika ditangkap dan disandera selama lebih dari 1 bulan. Setelah dilakukan negosiasi yang menegangkan, didapatlah suatu kesepakatan dan tawanan pun dibebaskan. Roy Lloyd adalah seorang utusan yang menjamin pembebasan ketiga tentara itu. Ia melaporkan, ketiga tentara muda itu sangat religius. Salah seorang dari mereka, Christopher Stone, tidak bersedia pergi sebelum diizinkan menemui tentara yang menjaganya selama ia ditawan dan berdoa untuknya. Tentara muda tersebut memahami prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus. Ia bisa saja marah terhadap keadaan yang dialaminya dan membenci orang yang menangkapnya. Ia bisa saja memenuhi hatinya dengan kebencian dan dendam. Ia bisa saja terbakar oleh api kemarahan karena segala kesulitan yang dialaminya. Namun dengan mentaati perintah Yesus, ia mengampuni orang yang menawannya, bahkan melayaninya. Beban yang dirasakan Yesaya bagi orang-orang Moab dan belas kasihannya kepada mereka disampaikan pada saat ia mengungkapkan bahwa hatinya hancur bagi orang-orang Moab. Hal ini memperlihatkan bahwa belas kasihan Yesaya kepada Moab menunjukkan bahwa hatinya benar-benar selaras dengan hati Tuhan. Yesaya memberitahu bahwa hatinya berduka atas orang-orang Moab. Dia menyadari kehilangan orang-orang ini dan dia peduli akan keberadaan mereka. Sahabatku, marilah kita mengikuti teladan Kristus dalam menunjukkan cinta dan kasih kepada sesama, bahkan terhadap mereka yang kita anggap tidak dapat dicintai. Memang tidak mudah menunjukkan belas kasihan kepada orang lain,
terutama ketika kita merasa bahwa mereka pantas menerima kemalangan yang mereka terima. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, bantulah kami untuk memiliki hati yang berbelas kasih terhadap orang lain, sama seperti-Mu Bapa. Kami menyadari tidak mudah untuk melakukannya. Karena itu ya Bapa, bantulah kami untuk memaafkan dan tidak menyimpan luka masa lalu. Bantulah kami untuk mengasihi dan tidak membenci. Bantulah kami menjadi seperti Yesus. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu dan berikanlah kami hati yang bisa menyentuh hati sesama kami. Bapa, berkatilah istirahat kami di malam hari ini, agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu.